Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi industri 4.0. Sebelum saya menjelaskan apa itu revolusi industri 4.0, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ria Dwi Anjani dengan NIM 18144973119. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perancangan Sistem Informasi dengan kode kelas SI111C. Revolusi industri mengalami beberapa generasi. Yang pertama ada industri 1.0. Pada abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Sebelum abad ke-18 ini, proses produksi menggunakan tenaga manusia dan hewan. Yang mana tenaga manusia dan hewan akan lambat dalam memproduksi. Akhirnya, tenaga manusia dan hewan ini digantikan dengan tenaga mesin. Yang selanjutnya industri 2.0. Pada abad ke-20 ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Tetapi terdapat kendala dalam transportasi dalam proses produksi jika kondisi pabrik cukup luas. Akhirnya, pada akhir tahun 1800, mobil mulai diproduksi secara massal untuk transportasi. Selanjutnya industri 3.0. Hadirnya mesin otomatis yang dapat bergerak sendiri dan berpikir, yakni komputer dan robot. Perlahan, peranan penting manusia mulai tergantikan dan era industri berubah menjadi era informasi. Selanjutnya industri 4.0. Menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Salah satu hal terbesar dalam revolusi industri adalah Internet of Things. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang saat ini menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Revolusi ini juga dikenal dengan istilah Smart Factory. Apa sih Smart Factory itu? Smart Factory berarti di mana dilakukannya penerapan konsep otomatisasi oleh mesin tanpa memerlukannya lagi tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Inovasi baru Internet of Things yang merupakan kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, dan manusia melalui jaringan internet. Selanjutnya ada Big Data yang tidak kalah penting dalam revolusi industri 4.0 ini. Big Data sendiri berarti seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu deteksi dini cacat dan kegagalan. Dan juga ditemukannya kendaraan tanpa pengemudi, robot, dan mesin pintar yang diyakini akan merubah total dunia industri yang jauh lebih canggih dari revolusi industri 3.0. Pada dasarnya, prinsip industri 4.0 ini menggabungkan mesin, alur kerja, dan sistem dengan penerapan jaringan cerdas di sepanjang prosesnya. Tetapi, industri 4.0 ini memiliki dampak jika kita tidak dapat mengikuti arus dengan baik. Seperti kata pepatah, jika kita tidak bisa mengikuti kemajuan teknologi di era ini, kita akan terlindas. Ini adalah semacam pisau bermata dua. Jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, tentu kita akan mengambil keuntungan. Jika tidak, akan tertinggal. Nah, gimana sih cara saya agar dapat bersaing di industri 4.0 ini? Nah, apa sih langkah saya dalam menghadapi revolusi 4.0 ini? Yang pertama adalah kita memulai Selanjutnya kita menambah wawasan dan skill kita. Skill di sini dapat berupa kreativitas dan inovasi, critical thinking, problem solving, manajemen personal, dan masih banyak lagi. Setelah kita berhasil menambah skill dan wawasan kita, langkah selanjutnya adalah kita mencari peluang bisnis. Peluang bisnis di sini juga ada banyak, ada vintage atau finance teknologi, software as a service, online marketing, dan masih banyak lagi. Setelah kita memiliki peluang bisnis, kita dapat bersaing dalam revolusi industri 4.0 ini. Dan dalam bersaing ada dua kemungkinan, yaitu kita berhasil dan kita gagal.
Setelah kita berhasil, langkah selanjutnya adalah kita telah selesai melaksanakan tugas kita dalam bersaing di revolusi industri 4.0 ini. Nah, itu adalah strategi saya dalam menghadapi industri 4.0 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.